Orang yang punya kedudukan yang paling tinggi dan diagungkan oleh Allah. Satu, orang yang tidak bosan-bosan untuk belajar. Satu nih. Ente punya nggak karakter ini? Dua, orang yang tidak bosan-bosan mengamalkan ilmu. Ketiga, orang yang tidak bosan-bosan mengajar ilmu. Dialah orang yang dipanggil orang yang agung di kerajaan langit. Sekarang telah pulang ke rahmatullah, saya punya murid. Saya punya murid yang hidup, mungkin Pak Haji Mustafa tahu siapa dia di masa mudanya. Orang yang ada di sini yang tua-tua mungkin udah tahu siapa dia dan karakter dia. Benar apa enggak? Benar Pak Haji Mustafa? Tahu kan? Al-Ustadz Razak sebagai gurunya juga tahu siapa dia sebenarnya. Masuk ke tempat di dalam bimbingan saya sendiri. Dia dalam bimbingan saya. Bertahun-tahun dia belajar dengan khidmah yang dia lakukan. Sampai dia lulus dan saya nikahkan langsung. Yang mengajarkan gurunya, yang mengagetkan gurunya, bahkan yang menciptakan konsep di dalam dakwahnya, saya sendiri. Sampai hijrahnya ke Tambun pun saya yang menentukan. Bahkan saya pernah ngomong dengan beliau, jangan mengadu sesuatu yang tidak perlu diadu. Jangan cengeng. Berdakwalah di sana, apapun yang Anda dapatkan memang itu bagian ente, bagian anak udah berlalu. Kalau Anda mengadu bahwa Anda dibenci masyarakat, itu bukan aduan, tapi sebenarnya bahagialah dengan apa yang Anda dapatkan, karena Nabi Muhammad juga mendapatkan cacian. Beres. Jangan mengadu masalah kurang duit, itu bukan masalah. Jangan mengadu dicaci orang, itu bukan masalah. Jangan sekali-kali Anda sebagai murid, Ustaz, mengadu tentang hal ini, karena ini hal yang sudah biasa. Sampai sekarang hampir tidak pernah dia mengadu masalah dia. Ya. Ini contoh. Dia tidak bosan-bosan untuk belajar. Kita melihat sendiri. Dia tidak bosan-bosan untuk mengamalkan ilmu dengan sholat tasbih, dengan keluarga yang masih kecil, anak-anaknya dibawa dengan pakai motor, dan dia datang ke dalam musofa, ikut setiap malam Jumat berzikir, kemudian dilanjutkan di sana di sini sampai kecapean. Saya sendiri berkata, ente capek nih. Habis setelah belajar di sini, ya terakhir ente bilang wajah ente sudah pucat. Hati-hati dengan penyakit tipes lagi musim. Saya terakhir berbicara seperti itu. Dan dia merupakan contoh buat kita. Dia adalah ahlu ta'allum, orang yang gak bosan-bosan belajar, gak bosan-bosannya mengamalkan ilmu, gak bosan-bosannya mengajar. Hampir seperti yang saya dengar dari murid-muridnya di Tambun, hampir semuanya ia jadikan untuk mengajar. Kelelahannya karena bukan untuk main-main, tapi di dalam mengamalkan ilmunya. Satu pertanyaan, orang seperti ini yang punya tiga sifat, ahlul ta'alum wa ahlul amal wa ahlul ta'lim, apakah orang ini pasti Allah jadikan agung di kerajaan langit? Wallahi ini pasti. Bas. Tiga sifat, karena saya yang membimbingnya. Saya yang membimbingnya dan saya bahagia. Kematian yang ia rasakan sekarang hanya perpindahan, Pak.
perpindahan. Hanya berpindah dan tidak ada putus hubungan antara guru dan muridnya. Tidak akan putus hanya dengan kematian, tidak. Seorang guru akan tenang dan nyaman karena sudah menghantarkan ke tempat yang paling tinggi di sisi Allah. Saya pribadi sudah merasa tenang kalau dia meninggal dalam keadaan begini, dan saya senang karena Anda sudah sampai kepada Allah. Kita inilah yang hidup, apakah seperti dia ketika kita meninggal? Dia bukan min ahli riba. Dia tidak min ahli riba. Keuangan sangat terbatas. Dan saya pun masih memberi uang dia setiap bulan. Dengan mengajar di pondok saya, tetap saya kasih uang sebagai orang tua. Sampai pulang ke rahmatullah, tidak ada rasa penyesalan saya. Bahkan saya pribadi makin semangat bahwa saya sudah menanam pohon dan membuahkan satu buah yang sangat manis. Tinggal antum semua yang saya tunggu. Dan antum juga nunggu guru. Apakah sudah membuahkan dengan buah yang manis? Tidak perlu kita sedih. Justru kita bahagia. Untuk kepribadian beliau sendiri pulang ke rahmatullah dengan memiliki 3 sifat. 1, ta'alum tidak putus. Belajar tidak putus sampai ia meninggal. 1. 2, mengamalkan ilmu tidak putus. Dia seorang mu'alim, seorang guru, sampai punya majlis taklim sendiri. Yang ketiga, dia tidak bosan-bosannya untuk mengajar. Didampingi oleh Ustadz Panji, didampingi oleh adiknya Agung. Siapa namanya? Gugu. Satu pertanyaan. Kalau memang begitu adanya, satu pertanyaan, kita ada di mana ini? Hah? Saya punya guru, dia berharap meninggal dalam keadaan mengajar. Saya punya guru, dia berharap berdoa, dia meninggal dalam mengajar. Artinya tidak putus mengajar. Di situ Allah ambil nyawanya. Ini pelajaran buat kita semua. Dan saya pribadi kalau memang saya mampu. Yang kemarin Ustadz Dasuki. Siapa dia? Mungkin banyak yang tahu siapa Dasuki, Ustadz Dasuki. Masa mudanya bagaimana? Tapi ketika dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semua mereka dalam keadaan ahlu ta'alum, wa ahlul amal, wa ahlu ta'lim. Artinya, setiap orang yang duduk bersama kami sudah tempatkan di tempat yang memiliki 3 sifat yang menjadikan dia agung di kerajaan langit. Tidak perlu kita agung di kerajaan dunia. Tidak perlu. Yang kita cari bukan agung di kerajaan dunia. Kita pengen di kerajaan langit. Fi malakuti sama adhima. Ini yang kita cari. Saya pernah ngomong bicara sama beliau. Ente punya guru berada di 2 sifat yang paling tinggi. Walaupun tidak mengerti kedudukan itu, kita hanya bisa menjalankan. 1. Siapa yang punya ilmu? Manusia yang terbaik adalah orang yang punya ilmu dan dia ajarkan ke muridnya tanpa pamrih. Apakah itu didapatkan di guru ente? Iya. 2. Orang yang mendapatkan harta, dia habiskan hartanya untuk berdakwah. Apakah ente dapatkan di guru ente? Iya. Berarti ente sudah punya guru yang paling terbaik dalam hidup ente. Karena sabda Nabi Muhammad, manusia yang terbaik adalah manusia yang punya ilmu, dia infakkan ilmunya. Manusia yang punya harta, dia infakkan hartanya. Apakah ada dalam guru ente ini? Ada. Contohnya, ente sendiri, anda didik tanpa menggunakan sedikit pun uang buat anak.
sampai ente menjadi seorang ustadz, seorang dai. Kalau memang ente lari dari anak, nyari siapa lagi? Nyari siapa lagi? Kalau antum lari dari tempat ini, nyari siapa lagi? Cari guru seperti ini. Wala fakhr. Kita bukan menyombongkan diri, tapi agar jiwa kita terbuka bahwa antum sudah memiliki seorang pembimbing sesuai dengan sabda Nabi Muhammad. Mampu untuk ikuti guru. Baik antum bukan orang alim, antum punya harta, korbankan harta antum untuk agama. Mampu? Tidak. Atau antum punya ilmu, korbankan karena Allah ilmu antum. Belum. Jadi apa? Jadi apa yang kita lakukan? Sholat, puasa, apakah yakin masuk surga itu semua? Enggak disebutkan Nabi Muhammad. Tidak. Yang disebutkan al-ilm. Ilmu, belajar terus. Dan dia sudah mencapai husnul khatimah, tidak terputus-putus. Kalau dia sehat, pasti dia duduk di samping Ustaz Panji. Kalau sehat, udah kita lihat pasti. Dengan kelompok murid-muridnya di bawah sama dia. La ilaha. Nah inilah contoh buat kita semua. Ayo sama-sama kita semangat untuk mencapai 3 tingkat ini. Jangan putus-putus untuk mengaji, jangan putus-putus untuk mengamalkan ilmu, jangan putus-putus untuk mengajarkan. Siapa yang di samping kita, ajarkan. Walaupun 1 ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Sampaikan. Mengajar itu bukan harus duduk di majelis. Anda duduk di jalan, Anda duduk di pinggir jalan, Anda ngobrol, tapi omongan Anda tidak lepas dari ilmu. Itu adalah sarana dakwah Anda, itu adalah sarana mengajar Anda. Amin ya rabbal